Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Cinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Iman, melalui Al-Iman TV dan Suara Al-Iman, yang mana senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal tambahan ilmu, kekuatan iman, dan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat serta diwafatkan di atas keimanan dan di atas Islam. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan malam ini kita akan mengawali dengan bab baru melalui kitab yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Kitab yang dinamakan Taqribul Faraid. Judul kitabnya adalah Taqribul Faraid. Jadi berupaya memahami al-faraid dari dekat. Ilmu faraid, ilmu yang banyak diminati oleh ahlul ilmi, bukan hanya diminati, dijelaskan dalam karya-karya mereka, yang mana hal ini menunjukkan akan pentingnya ilmu ini. Sungguh telah banyak tulisan-tulisan ahlul ilmi yang telah kita sampaikan. Di antaranya adalah tulisan Al-Allamah Ibn Utsaimin, Tazhilul Faraid. Kemudian yang telah kita sampaikan juga Al-Ustadz Ahmad Abdus Samad Al-Katib, Ustadz Abdus Samad Al-Katib, Kitabul Faraid. Dan mungkin ini kitab yang ketiga yang kita bahas melalui Al-Iman TV atau Suara Al-Iman. Sebagai penuntut ilmu, hal demikian adalah wajar. Bahkan penuntut ilmu selayaknya dalam menuntut ilmu berganti kitab ke kitab yang lainnya. Dengan kata lain, murajaah dari kitab yang satu ke kitab yang lainnya. Dan di sanalah akan didapat kelezatan menuntut ilmu. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bab yang akan kita bahas yang ditulis oleh al-muallif di pendahuluannya, yaitu tentang pentingnya ilmu al-faraid. Pentingnya ilmu al-faraid. Dengan kita mengetahui pentingnya ilmu ini, maka kita akan bisa melihat akan kebutuhan kita dan juga keagungan ilmu ini, serta kita bisa termotivasi untuk mempelajarinya. Ketika kita mengetahui pentingnya suatu ilmu, keutamaan suatu ilmu, maka di sanalah akan ada keinginan, motivasi untuk kita mempelajari dan memahaminya. Yaqulu Al-Ustadz Dr. Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah dalam muqaddimahnya, setelah menjelaskan poin-poin yang dijelaskan, yang akan dijelaskan dalam kitab ini. Dalam pendahuluannya beliau menjelaskan ahammiyatu ilmil faraid, pentingnya ilmu ini. Yaqul hafizahullah
la tastaqimu halun nasi illa bidzulli wal khudu'i wal maskanati li rabbihim subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Ini yang utama. Tidak akan baik keadaan manusia kecuali dengan tunduk dan patuh hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang demikian tidaklah bisa didapat kecuali dengan mempelajari, tidaklah dapat diwujudkan kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Mempelajari apa yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Wala yumkinu an yakuna dzalika illa bita'allumi ma syara'ahu lahum rabbuhum. Jadi tidaklah mungkin dapat diwujudkan kepatuhan, ketundukan kepada Allah Azza wa Jal kecuali dengan mempelajari hukum Allah Azza wa Jal, kecuali dengan diketahui apa-apa yang disyariatkan, apa saja yang diperintahkan, dan apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. فلا يستطيعون أن يعيشوا بدون العلم الشرعي طرفة عين. Jadi manusia al-muslim, al-mu'min, al-muslimah, al-mu'minah tidaklah bisa hidup dengan baik, hidup dengan damai kecuali dengan tidaklah dapat hidup dengan baik tanpa ilmu syar'i. Kemudian beliau menjelaskan, yang pasti ilmu syar'i ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan muslim. Ketika kita sholat, kita membutuhkan bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam sholatnya. Ketika kita wudhu, bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam berwudhu. Demikian pula dalam muamalah, dalam jual beli. Demikian pula dalam bertetangga dan yang lainnya. Dan di antara ilmu syar'i yang wajib dipelajari, diketahui dan diamalkan yaitu ilmu al-faraid. Yaqul al-muallif hafizahullah, wa min aqsamil ilmi syar'i ilmu al-faraid. Dan di antara ilmu syar'i adalah ilmu al-faraid. Fa inna ahammiyatahu minasyarri bimakan wa tanjali ahammiyatuhu bima yali. Kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini. Ada 7 hal yang disebutkan, 7 poin yang disebutkan oleh al-muallif. Yang pertama, annahu juz'un minad din. Bahwasanya ilmu faraid ini tentang pentingnya ilmu ini. Apa saja keutamaan dan pentingnya ilmu ini? Juz'un minad din, bagian dari agama. Bahkan yajib al-hirs ala ta'allumih. Hendaknya penuntut ilmu mempelajarinya. Bahkan cenderung mewajibkan al-muallif. Karena agama itu tidak la yatajazza, tidak terpecah-pecah, artinya tidak terbagi-bagi. Sebagaimana al-muslim mempelajari wudu, mempelajari salat, mempelajari zakat, demikian pula yajib an yata'allam atau an nata'allam kaifa nuqsimul mawaris. Demikian pula dia wajib mempelajari bagaimana membagi warisan sesuai yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah bahwasanya ilmu al-faraid
termasuk bagian dari agama. Hal ini diperjelas, dipertegas oleh al-muallif hafizahullah dengan poin yang kedua. Setelah beliau mengatakan bahwasanya ilmu faraid adalah bagian dari agama Islam, beliau mengatakan yang kedua, annallaha tawalla takdiral mawarisi binafsih. Bahwasanya Allah Azza wa Jal, dialah yang mengatur, menetapkan bagian-bagian ahli waris dalam Al-Quran. Beliau sendiri, Allah Azza wa Jal, Allah sendiri yang menetapkan bagian-bagian ahli waris dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah ditegaskan, difirmankan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dan demikian pula ayat 176. Ayat-ayat ini tutla ila yaumil qiyamah. Ayat-ayat Al-Quran ini dibaca sampai kiamat. Mukjizat Nabi SAW Al-Quran Al-Khalidah ila qiyamis sa'ah, yang kekal sampai kiamat tiba. Jadi Allah Azza wa Jal telah menetapkan bagian-bagian ahli waris sebagaimana firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Pada ayat yang ke-11 Allah menjelaskan tentang bagian anak-anak, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kemudian bila mana anak perempuan 1, bila mana lebih dari 2, pun dijelaskan tentang bagian ibu dan juga bagian ayah pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-12 Allah menjelaskan tentang akan bagian suami dan istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Dan ayat-ayat ini kalau kita membaca, berupaya memahaminya melalui terjemahannya, sangat gamblang, sangat jelas sekali, sangat mudah sekali akan bagian-bagian yang Allah tetapkan ini. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat ini selama kita membahas Al-Faraid pasti akan kita ulas kembali. Ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 adalah inti dari hak-hak ahli waris yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 di penghujung surat An-Nisa. Kemudian dikuatkan kembali pada poin yang ketiga. Kalau tadi yang pertama, bagian dari agama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sendiri dalam Al-Qur'an akan bagian-bagian ahli waris. Yang ketiga, poin yang ketiga yang menunjukkan akan pentingnya ilmu ini, ilmu Al-Faraid, bahwasanya Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 13 bahwasanya Allah jadikan ini adalah batasan-batasan Allah. Annallaha ja'alaha hududan. Allah menjadikan, jadi kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat yang 11, ayat yang ke-12 tentang bagian ahli waris, ayat 13-nya Allah jelaskan bahwasanya ini adalah batasan-batasan Allah. Setelah disebutkan bagian ahli waris, ayat 13 Allah tegaskan tilka hududullah. Semuanya ini adalah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu.
Dan Allah menjanjikan siapa yang taat kepada Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, terkait dengan faraid juga, Allah akan janjikan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal, akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jal, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Ini adalah kemenangan yang besar. Ini adalah janji Allah Azza wa Jal. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak menyelisihi atau tidak mengingkari janjinya. Pada ayat yang selanjutnya 14, Allah Azza wa Jal mengancam siapa yang durhaka, yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulnya, artinya melanggar batasan-batasan Allah, maka dia berhak atas neraka Allah Azza wa Jal. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, melanggar batasan Allah Azza wa Jal dalam faraid, misalkan melanggar batasan Allah, tidak mengambil hukum Allah Azza wa Jal, tidak melaksanakan hukum Allah Azza wa Jal, maka dia akan diancam oleh Allah Azza wa Jal dengan nerakanya, dan dia akan kekal khalidan fiha walahu azabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, di sini dinukilkan oleh muallif ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, qal anna hadhihi al-fara'id wal maqadir allati ja'alaha Allah lil warasati hasba qurbihim bihasabi qurbihim minal mayyiti wa ihtiyajihim ilaihi wa faqdihim lahu 'inda adamihi hiya hududullah fala ta'taduha wa la tajawazuha. Al-Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir, penafsir yang terkenal, beliau mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ketentuan Allah, al-faraid wal maqadir, ketentuan ketetapan Allah Azza wa Jal yang Allah tetapkan bagi ahli waris sesuai dengan dekatnya kekerabatan dengan si mayit dan kebutuhan mereka dan butuhnya mereka kepada si mayit atau kedekatannya, ya. Wa faqdihim lahu 'inda adamihi, dan kehilangan ketika tidak ada, artinya ketika ditinggal. Ini adalah semua ini adalah hududullahi fala ta'taduha wa la tajawazuha. Ini adalah semuanya adalah ketetapan Allah, batasan-batasan Allah. Janganlah dilanggar, janganlah dilampaui batas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana mentaati Allah dan Rasulnya? Falam yazid ba'dul warasati walam yanqus ba'dan bihilatin wa wasilah. Bagaimana bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya? Tidak menambah. Sebagian ahli waris, oh ini karena bakti kepada orang tuanya misalkan dilebihkan, walam yanqus ba'dan, dan tidaklah mengurangi sebagiannya bihilatin wa wasilah, dengan segala hilah,
oh ini karena durhaka sehingga dikurangi bagiannya, tetap tidaklah dibolehkan dalam hal ini. Bal tarakahum ala hukmillah wa faridatihi wa qismatih. Jadi tetap selama hukum Allah, ketetapan Allah telah menetapkan demikian, maka wajib dijalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, sesuai hukum Allah, sesuai ketentuan Allah. Yudkhilhu jannat. Nah ini, siapa yang mentaati Allah dengan tidak menambah atau mengurangi bagian ahli waris tadi, betul-betul menjalankan firman Allah, menjalankan syariat Allah, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Qal al-Hafidh Ibnu Katsir, setelah menyebutkan ayat 13 dan 14, likaunihi ghayyara ma hakama bihi wa dhadallaha fi hukmihi. Pada ayat 14 Allah mengancam yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batasannya, akan dimasukkan ke nerakanya Allah, akan dimasukkan ke nerakanya Allah dan mendapat siksa yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, likaunihi ghayyara ma hakamallahu bih, karena dia telah berubah hukum Allah Azza wa Jal yang telah Allah tetapkan, wa dhaddallaha fi hukmi, dan menentang Allah dalam hukumnya. Wa hadza innama yasduru an adami ridha bima qasamallahu wa hakama bihi. Yang demikian, yang merubah hukum Allah, menentang hukum Allah, tidaklah didatangkan atau tidaklah dilakukan kecuali karena tidak ridho. Artinya dia tidak ridho dengan hukum Allah, dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Walihada yujazihi bil ihana, maka dari itu dia dibalas oleh Allah Azza wa Jal dengan adab yang pedih. Jadi siapa yang merubah, tidak mau berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal, artinya dia tidak ridho dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Makanya apapun yang telah Allah tetapkan, hendaknya kita ridho. Dan disitulah ada keberkahan yang akan kita dapat. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Namun hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir melalui Al-Imam Ahmad bahwasanya inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-khairi 70 sanah fa idza awsa hafa fi wasiyatihi fayakhtimu lahu bi syarri 'amalihi fayadkhulun nar. Seorang laki-laki yang dia mengamalkan amalan penghuni surga, mengamalkan amalan baik selama 70 tahun. Ketika hendak meninggal, dia mewasiatkan dan dia lalim dalam wasiatnya, zalim dalam wasiatnya. Kemudian dia disudahi atau ditutup usianya oleh Allah Azza wa Jal dengan jeleknya amalan. Artinya su'ul khatimah, waliyadu billah. Fayadkhul an-nar. Di sini asy-syahid dari hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Di sini asy-syahid bahwasanya mewasiatkan, dalam wasiatnya itu zalim. Berwasiat dengan wasiat yang zalim. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Qal wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli syarr 70 sanatan faya'dilu fi wasiyatihi. Sebaliknya, seorang laki-laki yang mengamalkan amalan ahli syarr, penghuni neraka selama 70 tahun, kemudian dia berlaku adil dalam wasiatnya dan dia ditutup oleh Allah Azza wa Jal
usianya dengan amalan yang baik sehingga dia dimasukkan surganya Allah Azza wa Jal. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, bacalah firman Allah, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri tahtaha al-anhar. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jadi hadis ini didhaifkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Intinya bahwasanya faraid adalah poin yang ketiga ini. Faraid adalah batasan-batasan Allah yang wajib dijaga, dilaksanakan perintahnya sesuai dengan ketetapan Allah dan dijauhi larangannya. Ketetapan Allah ini adalah batasan Allah Azza wa Jal yang wajib dilaksanakan. Yang keempat, poin yang keempat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qismatiha. Poin yang keempat menguatkan yang sebelumnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih merupakan sunnah beliau yang wajib diikuti oleh al-muslim, al-mu'min, al-muslimah, al-mu'minah. Dan tidak akan sesat seorang itu apabila telah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW telah memerintahkan untuk membagi sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, alhiqu al-fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar. Hadis ini hadis yang utama dalam ilmu faraid, hadis inti yang nantinya bahasan-bahasan ilmu faraid tidak keluar dari hadis ini. Bahkan hadis Abdullah ibn Abbas ini, sebagian ahlul ilmi telah mensyarahnya, menjelaskannya dalam beberapa halaman. Sekitar 150 halaman ada. Alhiqul fara'idha bi ahliha. Jadi fawaidnya, hukum-hukum yang disimpulkan dari hadis ini. Alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Nabi SAW memerintahkan, alhiqu, berikanlah, tunaikanlah al-fara'idha, bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, bi ahliha, kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Ini yang selalu kita sampaikan. Dalam hadis ini ada 2 poin. Yang 2 poin ini inti dari al-faraid, ilmu faraid. Poin yang pertama, bahwasanya ahli waris itu dibagi 2 ya. Yaitu yang pertama ahli waris yang mendapat bagian tetap, dan yang kedua ahli waris asabah yang mendapat bagian tidak tetap, tidak menentu. Nabi mengatakan, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Adapun yang sisa setelah bagian tetap tadi, maka berikan kepada laki-laki yang lebih dekat kepada si mayit, lebih dekat kekerabatannya dengan si mayit. Jadi ini, dalam hadis ini bisa disimpulkan ahli waris ada 2 macam. Ahli waris yang mendapat bagian tetap dan ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu, tidak tetap. Kadang mendapatkan banyak, kadang mendapatkan sedikit, bahkan kadang-kadang tidak mendapatkan bagian karena sudah habis atau sudah diambil oleh ahli waris yang lain.
Yaqul al-muallif Ad-Doktor Abdul Rahman ibn Syamsan bin Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi'ta'i ahli al-furud furudahum allati qaddaraha lahum rabbuhum wa ma baqiya fahuwa lil asib. Jadi Nabi memerintahkan untuk kita memberikan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah, adapun sisanya diberikan kepada asabah. Wal amru yaqtadil wujub, dalam kaidah usul perintah mengandung wajib. Hukum asal perintah itu wajib. Wa man taraka wajiban faqad athim, dan siapa yang meninggalkan kewajiban, sesuatu yang diwajibkan, maka dia dosa. Fala sabila ila fi'li hadzal wajib illa bi ta'allumi qismatil mawarisi kama syuri'at. Tidak ada jalan dalam menjalankan apa yang Allah wajibkan ini kecuali dengan mempelajari ilmu pembagian faraid, pembagian ilmu waris. Kita tidak akan bisa, berapa bagian kita mau memberikan haknya ibu misalkan, kita mau memberikan haknya anak perempuan, kita mau memberikan haknya saudara perempuan, berapa haknya masing-masing? Bagaimana kita tahu? Kita tidak akan tahu kecuali dengan mempelajari al-faraid, membaca kembali kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada firman Allah Azza wa Jal, kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan tentunya bitta'allum, dengan mempelajarinya. Poin yang kelima. Poin yang kelima, al-muallif menyebutkan beberapa hadis yang lemah sebetulnya. Hadis poin yang kelima ini disebutkan bahwasanya ilmu faraid nisful ilmi, bahwasanya ilmu faraid ini adalah separuh daripada ilmu. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nas, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena al-faraid ini adalah separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini yang pertama akan dicabut dari umatku. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Hadis ini dilemahkan oleh ahlul ilmi sanadnya. Bahkan muallif, penulis hafizahullah, al-Ustaz Abdul Rahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan menegaskan, hadzal hadis wa in dha'afa ahlul ilmi fi isnadih, hadis ini meskipun dilemahkan ahlul ilmi dalam sanadnya, namun beliau mengatakan bahwasanya kandungan hadis ini dikuatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalkan Allah dalam lafaz tadi dikatakan ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas, pelajarilah al-faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Ini dikuatkan dengan, artinya dikuatkan bukan hadisnya ini kuat, tidak, melainkan ada hal yang mendukung dari Al-Quran dan Sunnah secara umum, yaitu dianjurkannya kita mempelajari bagian-bagian ahli waris dan ketetapannya.
Jadi keumuman ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah, wa amma annahu nisful ilmi falianna ilmal fara'idhi qismun wa baqi ulumi asy-syar'iyyati qismun akhar. Mengapa ilmu faraid dianggap separuh ilmu? Karena ilmu faraid ini adalah satu ilmu tersendiri. Memang sebagian telah memasukkan dalam bab-bab fikih. Bahkan semua bab fikih pasti ada bab al-faraid. Wa baqil ulum, ilmu-ilmu yang lainnya di bagian yang lain. Kemudian beliau menjelaskan keadaan manusia itu ada dua. Keadaan waktu hidup dan setelah wafatnya. Halatul haya wa halatul maut. Keadaan semasa hidup dan mati. Ilmu faraid yata'allaq bihalatil maut au bima ba'dal maut. Sebagian ahlul ilmi menjelaskan mengapa ilmu faraid termasuk separuh dari ilmu. Karena manusia ini, keadaan manusia ada dua keadaan. Keadaan semasa hidup. Keadaan semasa hidup banyak sekali. Baik dia menjalankan ibadahnya, sholat, puasa, apapun perintah-perintah Allah Azza wa Jal, muamalah, jual beli dan yang lainnya. Ini semua keadaan hidupnya. Dan setengahnya keadaan mati setelah meninggalnya, yaitu tentang faraid, tentang peninggalannya, tentang apa-apa yang ditinggalkan buat ahli warisnya. Ya ta'allaq bil maut au bima ba'dal maut. Kemudian dikatakan di sini, dinukilkan ucapan Sufyan bin Uyainah bahwasanya nisful ilmi al-faraid nisful ilmi li'annahu yubtala bihin nasu kulluhum. Dikatakan ilmu faraid itu adalah separuh daripada ilmu karena ilmu ini setiap manusia, semua manusia akan diuji dengannya. Karena akan mengalami kematian. Dan dia meninggalkan sedikit atau banyak peninggalannya, maka pasti akan dibutuhkan penjelasan tentang al-faraid. Kemudian poin yang keenam, beliau menguatkan tentang pentingnya ilmu ini, adanya asar, ucapan-ucapan as-sahabah yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu ini dan juga anjuran untuk mempelajarinya. Di antaranya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ta'allamul fara'idha wal lahn was sunnah. Pelajarilah al-faraid, kemudian ilmu tentang lisan, artinya al-lahn tentang al-lughah, was sunnah, kama, demikian pula sunnah, kama ta'lamuna au tata'allamuna al-Quran, sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum. Dalam kalimat yang lain dinukilkan bahwasanya pelajarilah faraid karena sesungguhnya dia termasuk dari agama kalian. Sebagian ahlul ilmi melemahkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian dikatakan oleh Abi Musa al-Asy'ari, dinukilkan, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa la yahsunul faraid kal yadaini bila ra's." Perumpamaan yang membaca Al-Quran dan tidak mengetahui faraid sebagaimana tangan tanpa kepala. Ini pun
riwayatnya sebagian dilemahkan dan sebagian mengatakan yang dimaksud al-faraid bukanlah ilmu faraid, melainkan ketetapan, melainkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu Abdullah bin Mas'ud as-sahabiyul jalil radhiyallahu an mengatakan man ta'allama al-Qur'ana falyata'allam al-faraid. Ini sahih. Siapa yang belajar Al-Qur'an hendaknya dia mempelajari al-faraid. Memang dalam hal ini sebagian al-ulama mengatakan al-faraid adalah ilmu faraid, sebagian mengatakan faraid adalah kewajiban lebih umum, yaitu apa-apa yang Allah wajibkan kepada manusia, tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan yang lainnya. Namun secara umum, kewajiban-kewajiban itu pun di dalamnya terdapat mengetahui atau mempelajari ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh yang terakhir, tentang pentingnya ilmu ini, beliau hafizahullah menyebutkan hajatun nasi kulluhum ilaiha atau ilaihi, bahwasanya semua manusia memerlukan, semua manusia dalam artian dalam hal ini al-muslim, al-muslimun, al-mu'minun, al-muslim wal muslimah, al-mu'min wal mu'minah, membutuhkan akan ilmu ini. Wa dzalik anna an-nasa kulluhum imma mayyitun aw warithun. Karena manusia nantinya semuanya mungkin dia mayit atau waris. Mungkin dia pewaris atau dia ahli waris. Kalau dia meninggal, otomatis dia pewaris. Kalau dia hidup, bisa jadi ahli waris. Ayah meninggal, anak masih hidup. Ayah pewaris. Ayah yang meninggal ini adalah pewaris. Anak yang masih hidup, laki-laki, adalah ahli waris. Fala budda min ittisafihim bi ihdal halatain. Jadi setiap kita, setiap muslim, setiap mukmin, muslimah, mukminah akan disifati dengan dua sifat, salah satu dari dua sifat, mayyit, pewaris, atau waris, ahli waris. Fala budda min taqsimi irsihi in kana mayyitan au i'ta'i nasibihi minal irsi in kana hayyan. Jadi wajib dibagi warisannya jika dia mayyit, jika dia pewaris, dan wajib diberikan hak-haknya jika dia ahli waris yang masih hidup. Kemudian dia menyebutkan bahwasanya karena pentingnya ilmu ini, maka al-muallif al-ustadz ad-doktor Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah menegaskan beliau ingin andil dalam menulis tulisan tentang al-faraid, dan beliau menamakan kitabnya dengan Takribul Faraid. Takrib mendekatkan kefahaman kepada talib ilm, kepada pecinta ilmu, penuntut ilmu, untuk memahami al-faraid. Dan beliau mengatakan, "Fama kana min shawabin faminallah, wa ma kana min khata'in faminni wa min syaitan wa astaghfirullah." Apabila apa yang ditulis adalah benar, maka itu dari Allah. Dan apabila salah, maka dari penulis dan dari syaitan, dan dia istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini muqaddimah yang ditulis oleh beliau hafizahullah. Kemudian beliau memasuki bab demi bab melalui atau yang sangat dasar sekali, dasar-dasar faraid, baik itu definisi, ketentuan-ketentuannya,
rukun, syarat dan sebab-sebabnya itu yang dijelaskan oleh muallif, dan beliau hafizahullah taala pun menjelaskan dengan banyak contoh-contoh dalam beberapa kasus yang disebutkan dalam kitabnya. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini tentang pentingnya ilmu faraid, khususnya penuntut ilmu dan setiap muslim. Jadi mempelajari al-faraid ini, kalau sebagian menanya, bagaimana, apa hukum mempelajari ilmu faraid? Mempelajari ilmu faraid, ahlul ilmi mengatakan fardun 'alal kifayah. Mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Mendalami ilmu faraid, mempelajari dalam artian mendalaminya. Mendalaminya adalah fardun 'alal kifayah. Artinya bagaimana? Jika telah ada sekelompok manusia, sekelompok kaum muslimin di satu negeri, di satu wilayah, di satu kota, di satu wilayah, mempelajarinya, maka yang lain tidak berdosa. Namun jika tidak ada yang mendalaminya, mempelajarinya, maka semuanya akan berdosa. Itu fardu kifayah. Namun al-amal bil faraid, mengamalkan ilmu ini, mengamalkan pembagian waris sesuai Islam bagi al-muslim, bagi al-mu'min, adalah suatu kewajiban, fardu ainin, bukan pilihan. Bukan pilihan, suatu kewajiban. Jika dia ditimpa suatu musibah, orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, atau anaknya meninggal, dia wajib mengetahui ketentuan-ketentuan siapa ahli waris dari si mayit tadi, dan berapa peninggalannya, berapa bagian-bagian yang ditetapkan untuk ahli waris yang hidup. Ini wajib dijalankan sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Dan hal itu tidak bisa tidaklah dapat diwujudkan kecuali dengan mempelajarinya atau menanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang mendatang tentang mabahis, pembahasan lanjutan yang ditulis dalam kitab ini, yaitu tentang definisi-definisi, kemudian juga rukun, syarat dan sebabnya insyaallah akan kita bahas, dan juga contoh-contoh yang dicontohkan oleh muallif. Wallahu taala a'la wa alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.